saya dan teman-teman itu bisa bersinergi di dalam memformulasikan transformasi digital itu. Jadi kira-kira perjalanannya sebegitu Pak Ihsan ya. Jadi ini sebenarnya amanah dan merupakan sebuah tanggung jawab yang besar yang tentu tidak akan selesai dengan kami sendiri. Jadi saya pikir nanti juga ada Ibu Nilma ya yang di sini mungkin yang akan membantu kami di dalam mensosialisasikan gerakan literasi digital di Indonesia. Nah, kebetulan juga literasi digital ini sudah diluncurkan sebenarnya oleh Presiden Jokowi ya pada bulan Mei juga kalau nggak salah di Hari Kebangkitan Nasional, di mana literasi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memajukan peradaban ya tentunya. Dan saya pikir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih dulu mengambil peran saya pikir. Jadi hebatnya ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ini kan literasi digital kan lintas sektoral ya, dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, ada Dinas Pendidikan sebenarnya, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang memang sejak awal bergerak di dalam gerakan literasi. Nah, dan saya pikir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Selatan itu lebih dulu mengambil itu, dan saya pikir ini sebuah hal baik ya tentunya buat Sulawesi Selatan. Akhirnya kemudian Sulawesi Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsinya itu dianggap sebagai salah satu daerah yang terdepan di dalam mengawal gerakan literasi digital. Nah itu dia poinnya. Jadi seperti itu Pak Ihsan. Nah yang kedua tentunya apa sih tugas dan tanggung jawab kami sebenarnya. Jadi tupoksi yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu tugas kami sebenarnya itu adalah membantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di dalam mendigitalisasi berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya pengetahuan. Karena di dalam literasi digital itu kan ada 4 bagian sebenarnya yang menjadi sorotan. Pertama itu soal digital culture, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya orang pustakawan ini memahami bahwa kita ini sekarang berada di era digital. Jadi ada toolsnya, jadi namanya digital culture. Jadi ada perubahan habit, kebiasaan dari yang offline menjadi online. Apa yang kita lakukan hari itu salah satu dari perubahan itu. Jadi teman-teman di perpustakaan di daerah sekarang harus mulai melakukan persiapan-persiapan di dalam menghadapi disrupsi itu. Sehingga kemudian perpustakaan juga itu tidak gagap di dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Itu yang pertama soal digital culture. Yang kedua itu adalah digital etik. Jadi digital etik itu bagaimana kami ini diminta untuk ikut berperan serta mensosialisasikan soal bagaimana masyarakat diedukasi untuk memahami etika berdigital. Karena kan apalagi di era sosial media yang saat ini menjadi tantangannya itu semua pihak ini diharapkan bisa memahami bahwa etika komunikasi di era digital itu memiliki tupoksinya sendiri. Jadi ada kan yang berasumsi bahwa digital itu berbeda dengan di dunia nyata. Padahal sesungguhnya apa yang ada di dunia nyata itu adalah bagian dari dunia virtual. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman di pustakawan sendiri. Ya, nah, baik Pak. Ada 4 bagian sebenarnya selain digital culture, digital etik, juga ada digital safety, digital dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bahas di materi yang akan saya siapkan. Oke, baik Pak. Ya, ini menandakan bahwa sebetulnya keterlibatan Pak Upi Asmaradana dengan tugas yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Perpustakaan dalam hal ini mendorong literasi, ini juga menjadi semacam perhatian dari Pak Upi ya di dunia literasi media, sehingga mau berkolaborasi dengan perpustakaan
dan kemudian menjadi duta literasi. Nah, ini tentunya yang dibutuhkan juga untuk kita semua, bagaimana berkolaborasi dengan praktisi media, pekerja media di dalam mendorong literasi yang saat ini memang ya jangkauannya makin luas, termasuk yang tadi disampaikan bahwa hari-hari ini kita sudah banyak menggunakan media digital. Dan untuk lebih lanjutnya mengenai pemaparan Pak Upi, beliau sudah menyiapkan PowerPoint terkait bagaimana peran kita ya sebagai pekerja informasi, dalam hal ini pustakawan, teman-teman yang bekerja sebagai pengelola perpustakaan, itu kemudian ya juga menjadi orang-orang yang mampu mengantisipasi masyarakat kita terkena atau terdampak dari informasi-informasi yang bias atau biasa kita istilahkan sebagai hoax ya. Jadi di sini nanti Pak Upi akan memaparkan tentang peran literasi digital dalam melawan hoax. Untuk itu saya akan mempersilahkan ke Pak Upi untuk memaparkan presentasinya. Silakan Pak, saya akan tampilkan. Oke, terima kasih Pak Irsan. Ya, Jadi silakan. mohon izin Bapak dan Ibu-Ibu, saya akan memaparkan satu materi yang terkait dengan peran literasi digital itu sendiri di dalam melawan hoax, karena ini adalah salah satu pekerjaan berat ya semua pihak ya, bukan hanya pemerintah ya, tapi juga orang-orang masyarakat di dalam melawan informasi hoax. Ini salah satu bagian dari tugas kami sebenarnya di dalam membantu perpustakaan sebagai sebagai lembaga yang sekarang berbasis inklusi sosial. Jadi saya pikir perpustakaan ini melebarkan sayapnya, bukan sekedar mengurus buku ya, tapi juga bagaimana kesamaannya Pak sebagai pekerja informasi barangkali Pak ya dengan pustakawan dengan pekerja. Benar. Jadi sebenarnya kami sebagai yang bergerak di media itu sangat terbantu sebenarnya dengan peran-peran perpustakaan. Bahkan kita harapkan nanti itu teman-teman di perpustakaan itu menjadi bagian dari upaya penyedia informasi ya, bukan sekadar menjadi selama ini menjadi rak buku ya, tapi dia juga sudah menjadi PPID ya, penyampai informasi dan dokumentasi ya, bisa membantu semua masyarakat ya. Nah, inilah salah satunya kenapa saya coba memaparkan soal peran duta literasi digital itu sendiri. Mungkin di next slide. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, memang saat ini masyarakat dunia lebih mengandalkan internet ya di kehidupan sehari-harinya. Indonesia salah satunya. Ya, next. Jadi saya mencatat ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional yang berbasis di London, di Inggris. Tahun ini mereka merilis sebuah penelitian yang intinya bahwa jadi Indonesia ini salah satu negara yang diteliti, ya, salah satu negara yang diteliti dari dan ini dipublikasi per Februari 2021 tahun ini. Jadi ini materi baru. Jadi di Indonesia itu ditemukan bahwa dari 274,9 juta populasi di Indonesia itu pengguna internetnya itu mencapai 202,6 juta penduduk atau sekitar 73,7%. Jadi Indonesia itu sekitar 73% yang menggunakan internet. Tinggi ya datanya. Rata-rata dalam satu hari itu masyarakat Indonesia itu mengakses internet itu sekitar 9 jam. Jadi Pak Irsan, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di daerah itu sekarang dari penelitian ini diteliti bahwa penduduk Indonesia kita itu rata-rata mengkonsumsi media internet itu sekitar 9 jam per hari. Dia nyaris menjadi sebuah kebutuhan utama ya, kebutuhan pokok. Makanya kemarin jaringan Telkom terganggu selama 2 hari, itu panik itu masyarakat Indonesia. Jadi rupanya memang internet ini sudah menjadi kebutuhan yang sulit dielakkan. Nah, next slide. Gimana dengan sosial media? Jadi nama Indonesia termasuk dari 10 negara
yang disebut sebagai negara yang kecanduan sosial media. Jadi mudah-mudahan tidak ada ya di antara kita ini yang kecanduan sosial media. Dari 47 negara yang dianalisis, Indonesia termasuk urutan ke-9. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang penduduknya dianggap kecanduan sosial media. Itu datanya ada di slide berikutnya. Ini datanya, ada sekitar 170 juta penduduk Indonesia yang memiliki akun sosial media, atau sekitar 61,8%. Dari data ini, itu rata tiap hari masyarakat Indonesia mengakses sosial medianya itu melalui berbagai platform, mulai dari Facebook, WhatsApp, dan beberapa kegiatan itu sekitar 3 jam 14 menit dalam satu hari. Jadi rata-rata sekitar 3 jam 14 hari, 3 jam 14 dalam mengakses internet. Artinya memang pengguna sosial media di Indonesia itu juga cukup tinggi, termasuk di Sulawesi Selatan. Jadi ini juga menjadi sebuah data yang bisa kita jadikan kajian bersama. Next slide. Nah, itu gimana hoax itu sendiri. Jadi hoax yang kita maksud ini menjadi persoalan ya di kehidupan sehari-hari. Di Sulawesi Selatan itu sering terjadi juga adanya informasi hoax, dan saya pikir teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan juga diharapkan memberikan kontribusi di dalam melawan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat. Seperti itu. Next slide. Jadi memang misalnya ya di era pandemi saat ini, itu banyak kita temukan, ini dari data Kementerian Kesehatan, bahwa selama pandemi ini, informasi hoax itu banyak tersebar di Facebook, di WhatsApp, Instagram, dan beberapa platform lain ya yang berada dan berkembang di masyarakat. Nah, ini yang menjadi salah satu temuan ya. Jadi bagaimana itu hoax mempengaruhi dan merasuki kehidupan masyarakat kita. Next slide. Dan ini informasi hoax ini juga ternyata itu banyak beredar dan menjadi sebuah konsumsi yang sifatnya menjadi negatif di masyarakat. Jadi ini data ini bisa dibaca, mudah-mudahan nanti materi saya share, nanti Pak Irsan bisa bagi secara terbuka, supaya kita ini bisa lebih banyak berdiskusi pada pagi hari ini. Next slide. Jadi ini beberapa informasi hoax yang beredar ya, soal misalnya bagaimana air lemon itu bisa mencegah COVID, jadi diteteskan ke hidung, kan itu banyak kan dulu awal-awalnya ya. Atau misalnya makan bawang merah 3 kali sehari dapat menyembuhkan COVID-19, itu banyak banget itu. Jadi sampai kemudian ada terima donor darah dari orang yang sudah divaksin itu berbahaya kan gitu. Jadi itu ternyata banyak sekali informasi-informasi hoax yang kemudian itu banyak beredar di masyarakat, dan ini saya pikir tugas kita sama di dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak termakan oleh informasi-informasi yang sifatnya hoax. Next slide. Nah, apa itu sebenarnya hoax? Jadi hoax itu sebenarnya kalau di definisinya itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar. Jadi tujuannya memang membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Jadi ini yang banyak yang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua,
misinformasi. Jadi informasi dalam kategori hoax ini ada dua. Saya ulangi, saya jelaskan supaya kita ini ada pemahaman yang sama ya, bahwa informasi itu kan adalah sesuatu yang dari tidak ditahu menjadi diketahui, itu namanya informasi. Nah, informasi ini terkait dengan hoax ini terbagi atas tiga jenis. Satu, misinformasi. Jadi misinformasi itu adalah informasi yang salah, namun orang yang membagikannya itu percaya. Seperti yang tadi itu ya. Sebenarnya kita meneteskan lemon di hidung itu dianggap bisa membantu melawan COVID ya. Tapi ternyata itu informasi yang salah, tapi orang yang membagikannya itu percaya, oh itu benar itu. Nah, itu namanya misinformasi, tetap dia bagikan. Yang kedua, ada namanya disinformasi. Jadi informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah dan ini disengaja. Jadi ini dia kategorinya itu masuk di orang-orang yang sudah disengaja. Jadi ini kategorinya sudah ada unsur-unsur pelanggaran. Makanya banyak orang yang kemudian didapat atau dijerat undang-undang ITE. Nah, yang terakhir itu hoax. Nah, hoax ini adalah informasi yang memang salah, jadi informasi yang tidak benar, kemudian diedarkan untuk kepentingan yang sifatnya merugikan masyarakat. Jadi ini yang kenapa kita mesti bagi-bagi informasi ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sudah bisa memilah-milah ya, apa itu misinformasi, apa itu disinformasi, apa itu hoax. Jadi kalau hoax itu memang sudah diproduksi untuk kejahatan. Jadi makanya tidak ada kata maaf biasanya bagi pengedar hoax dan pembuat hoax. Makanya banyak orang yang dipenjara, orang yang kemudian dituntut di polisi dan di pengadilan. Seperti itu dia punya konsep. Next slide. Ini platform hoax itu ada ada teksnya, bisa juga melalui gambar, bisa melalui video. Jadi para pengedar dan para pembuat hoax itu membuat hoax itu dengan 3 platform. Jadi 3 platform, misalnya melalui berita, melalui informasi ya, melalui gambar-gambar dan melalui video. Nah, ini cara mereka mengedarkan dan cara mereka memanfaatkan informasi hoax di masyarakat. Naik slide. Jadi mengapa perlu diwaspadai ini hoax? Jadi mungkin Bapak dan Ibu di daerah juga bisa membantu kita ini. Karena pertama itu merugikan informasi. Jadi itu merugikan informasi. Terus yang kedua menyebarkan fitnah. Yang ketiga menyebarkan informasi salah. Dan membuat masyarakat itu terpecah. Rata-rata informasi yang diedarkan itu memecah belah masyarakat. Itu sebabnya mengapa hoax ini perlu diwaspadai. Next. Nah, apa yang dilakukan agar kita terhindari hoax? Nah, inilah yang kemarin Dinas memberi kami tugas. Salah satu tugasnya ini juga adalah melawan informasi hoax yang banyak berada di masyarakat. Di Duta Literasi Digital kemarin melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga sudah menggelar pelatihan yang secara offline dan virtual yang membantu masyarakat untuk tidak terjebak di dalam memproduksi dan menjadi korban dari informasi hoax itu sendiri. Yang pertama itu adalah pelatihan literasi digital. Kami sekarang membentuk namanya Simpul Duta Literasi Digital. Jadi ada sekitar 30-an simpul literasi digital dari berbagai kampus di Makassar yang kemudian membantu di dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang sehat, termasuk juga bagaimana membantu kita terhindar di informasi-informasi hoax dengan pelatihan-pelatihan. Jadi literasi digital itu ada 4 elemennya, 1 digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture yang saya jelaskan tadi di awal.
Next slide. Mas Irsan, saya bisa izin 2 menit ya. Ada telepon soalnya dari ini. Sebentar, penting banget. Oh 2 ya. menit. Satu menit ya. Ya, sorry ada ada kesalahan. Silakan Pak. Ya, silakan dilanjut. Terus pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih sebenarnya kita mengenal informasi itu hoax atau bukan? Jadi sebagai petugas perpustakaan ya, pustakawan itu mungkin perlu juga itu di daerah membantu masyarakat karena kedepannya izin Pak Kadis ya dengan Ibu Kabid dan Pak Kabid di perpustakaan, kami juga itu akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ini di daerah-daerah, di kabupaten kota di Sulawesi Selatan, sehingga Dinas Perpustakaan itu juga ikut terlibat di dalam mengedukasi masyarakat untuk membantu tidak beredarnya informasi hoax secara masif. Misalnya yang terkait nanti kan ada banyak nih kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya itu bisa kita sinergikan dengan berbagai pihak. Nah, salah satu cara mengenal informasi hoax itu adalah, Bapak dan Ibu-Ibu, adalah ketika informasi yang masuk, itu baik itu dari platform kita, Facebook misalnya, di WA, di Instagram, pertama itu cek sumbernya. Apakah informasi itu berawal atau bersumber dari media sosial atau media arus utama. Itu yang pertama, kita cek dulu sumbernya, jangan langsung di-share ya, jangan langsung dibagikan, padahal belum dicek. Karena agak aneh ya kalau misalnya justru para pustakawan yang termakan hoax ya. Makanya saya pikir tugas kita ke depan ini juga tambah banyak ini untuk teman-teman di perpustakaan. Yang kedua, check about us. Maksudnya ini adalah ketika kita menerima informasi dari seseorang, itu kewajiban kita untuk mengecek, untuk memperhatikan ini yang memberi informasi ini siapa sih? Ya, jadi kalau misalnya ini yang memberi informasi dari Dinas Perpustakaan misalnya, itu kan aman ya. Tapi kalau misalnya yang memberikan informasi dia anonim, artinya tidak punya nama jelas, alamatnya tidak lengkap, tidak ada fotonya, tidak ada macam-macam, itu akan atau biasanya dia pakai nama samaran, nama palsu dan sebagainya. Itu sebaiknya harus dicek. Yang ketiga, waspadai dengan judul-judul informasi yang sensasional dan provokatif. Jadi kalau misalnya ada judul-judul yang bombastis ya, misalnya ya, awas Sungai Jeneberang bili-bili bobol. Itu kan pernah kan waktu kejadian waktu dulu ada banjir besar di Goa itu kan banyak sekali informasi hoax yang menginformasikan bahwa itu dan bili-bili sudah bobol. Jadi warga pada berlarian itu dan orang di sepanjang sungai itu sudah mengungsi. Padahal itu informasi hoax. Nanti disampaikan oleh Pak Bupati Goa kalau saat itu Pak Bupati Goa kemudian mau membuat konferensi pers dan menyebarluaskan, dilengkapi dengan video bahwa tingkat ketinggian air di Dambili-Bili itu masih dalam ketinggian normal. Jadi itu juga perlu diinformasikan. Yang berikutnya itu adalah periksa fakta. Nah, di pelatihan nanti itu akan ada pelatihan cek fakta. Jadi pelatihan cek fakta itu maksudnya teman-teman di perpustakaan itu, para pustakawan, kita akan bantu pelatihan bagaimana sih memverifikasi foto itu, ya. Bagaimana apakah video itu asli atau bukan. Karena sekarang itu banyak video-video yang sebenarnya bukan wajahnya. Foto-foto yang bukan wajah tapi diganti badannya dengan orang lain. Dan seolah-olah itu adalah
foto orangnya yang bersangkutan, padahal itu bukan dia. Nah, itu banyak yang terjadi. Makanya kami menganjurkan Bapak dan Ibu-Ibu yang ada hari ini, sebaiknya menghindarilah foto-foto pribadinya itu di sosial media. Biasa itu terjadi ya. Atau misalnya foto-foto keluarga, itu sebaiknya dihindari. Itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima itu adalah ketika ada informasi, itu tolong diverifikasi betul apakah informasi itu opini, pendapat ya, atau kutipan, atau informasi. Itu nanti ada skalanya nanti yang di pelatihan-pelatihan itu. Nanti teman-teman cek fact-checker itu. Jadi cek fact-checker itu adalah orang yang dilatih oleh Google, Internews ya, di dalam memverifikasi informasi hoax. Kami di kantor itu ada 3 verifikator. Jadi teman-teman nanti kalau di dinas mana di daerah yang butuh verifikator itu bisa kami dikontak. Insya Allah dengan fasilitas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita akan buat pelatihan untuk itu di daerah-daerah. Kita juga bisa mengecek keaslian foto. Jadi nanti sebenarnya ada toolsnya ini. Sekarang ini sudah sangat gampang ya. Misalnya apakah fotonya Pak Irsan ini asli atau bukan. Itu dipublish di mana itu ketahuan. Jadi misalnya ada foto kita kirim, itu ketahuan bahwa ini foto dibuat tahun sekian dengan menggunakan handphone apa dan dari mana dia upload, itu ketahuan. Jadi itu dengan sangat mudah sekarang. Jadi sekarang digitalisasi itu mempermudah pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita. Dan semua bisa diakses melalui tools-tools digital yang ada di internet. Dan ini sangat gampang. Jadi saya pikir kalau dulu orang ingin belajar tentang sesuatu harus ke perpustakaan, membaca buku. Sekarang orang membaca buku dari kamar tidur melalui gadgetnya. Nah, ini juga tantangan bagaimana perpustakaan itu menghadapi digitalisasi kan seperti itu. Jadi salah satu tugas kami sebenarnya di Duta Literasi itu juga adalah bagaimana buku-buku perpustakaan itu didigitalisasi. Karena sekarang kalau kita lihat pengunjung perpustakaan itu rata-rata apakah mereka umur berapa misalnya? Apakah ada anak-anak remaja yang datang ke perpustakaan kita atau bukan? Rata-rata biasanya orang-orang generasi kita ini, Pak Irsan. Ya. generasi boomer ya, generasi milenial. Sekarang kan eranya generasi Z. Jadi generasi Z sekarang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dan pelanjut kita semua ke depan. Ya, begitu ya. Ya, next slide. Ini ada caranya, saya pikir akan lama kita nanti materinya akan saya share nanti di peserta. Next. Ini juga ada cara-cara melaporkan hoax. Ini ada toolsnya. Next. Ini mungkin ini saya bisa bagi sedikit ya, cara menghadapi anggota keluarga yang sebar hoax COVID. Karena biasanya kalau orang tua kita yang menyebarkan informasi hoax di grup WhatsApp keluarga, agak susah juga kita membantah ya. Biasanya dia gunakan kekuasaan orang tuanya, ya. Tahu apa kau kan? Ini ada tipsnya ini, yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman di daerah. Ada 6 tipsnya ini saya kutip dari gerakan masker. Kami ikut di bagian itu. Jadi ada beberapa tipsnya, silahkan dibaca-baca nanti di kalau lagi ada waktu yang luang. Terus, nah ini yang penting. Literasi digital dan gerakan literasi digital yang kami lakukan itu adalah salah satu yang kami lagi kampanyekan sekarang itu adalah kata ini, posting yang penting, bukan yang penting posting. Jadi saya ulangi ya, posting yang penting, bukan yang penting posting. Karena ini bisa menjadi pintu masuk terjadinya sebaran informasi-informasi hoax. Jadi ada 4 hal kenapa kita memposting sesuatu di sosial media. Yang pertama, apakah informasi itu bermanfaat atau tidak? Itu dulu. Jadi jangan sampai kemudian jari jemari kita itu
lebih cepat dari pikiran kita. Makanya ada anjuran sebelum menyebarkan informasi itu dipikirkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menyebarkan informasi itu ada satu syarat 10 menit pertama. Jadi kalau kita menerima informasi yang masuk ke gawai kita, itu ada 10 menit untuk tidak langsung di-share. Jadi ada didiamkan informasinya sekitar 10 menit. Kenapa perlu 10 menit? Karena kita kembali ke yang beberapa slide berikutnya itu, ada kesempatan kita untuk memverifikasi informasi itu, untuk mengecek apakah benar informasi itu. 10 menit. Jadi ketika ada informasi hoax itu, ketika ada informasi yang masuk, supaya kita tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax itu adalah gunakan waktu selama 10 menit untuk memverifikasi informasi itu. Saya pikir demikian Pak Irsan ya, yang bisa saya jelaskan terkait ini nomor handphone saya, alamat email saya. Kalau teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan, silakan dikontak. Ini ada email saya, ada IG saya, ada IP saya, ada Twitter, dan ada nomor telepon saya. Silakan, itu di situ bisa dimanfaatkan untuk kita bisa bertukar informasi, saling sharing. Nah, mudah-mudahan saya bisa datang ke tempatnya Bapak dan Ibu secara offline ya, karena mungkin akan bagus itu ya kalau kita datang ke tempatnya Bapak dan Ibu daripada kita berhadapan di virtual seperti ini. Saya pikir demikian apa yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Upi tadi sudah memaparkan ke kita bagaimana peran literasi digital dalam melawan hoax. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan apa itu hoax, lalu juga disampaikan tadi bahwa bedanya misinformasi dengan disinformasi. Kalau tadi saya mencatat bahwa misinformasi itu informasinya salah tapi orang itu merasa ini benar ya, akan percaya dengan itu. Sementara disinformasi tadi disampaikan bahwa dia tahu bahwa informasi itu salah, lalu tidak percaya ya, namun ya mungkin tetap dibagikan juga ya. Dan ini yang memang saat ini banyak terjadi, dan hoax ini memang sangat mempengaruhi suatu tindakan seseorang. Bayangkan kemarin di masa pandemi, ya ada yang katakan Pak Upi bahwa kemarin itu sebetulnya juga infodemik yang banyak. Jadi selain pandemik, informasi juga yang ternyata bisa membuat orang tidak sehat. Ada yang mengatakan juga bahwa jika banyak membaca informasi yang agak ini tidak valid, ini itu juga membuat kita jadi tidak sehat. Seperti itu yang saya sempat baca di beberapa artikel. Dan tadi juga disampaikan bahwa apa yang harus dilakukan di dalam menghindari hoax. Tadi Pak Upi sudah menyampaikan 4 hal, diantaranya saya catat di sini: digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Nah, keempat unsur ini yang disampaikan Pak Upi ini ya memang terkait, dan baiknya ini menjadi suatu kemampuan yang tertanam di diri kita sebagai kemampuan literasi digital. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa literasi yang mulanya hanya dimaknai membaca, namun ketika diarahkan ke saat kita berbicara tentang literasi digital, maka di situ ada kemampuan bagaimana kita memahami informasi itu yang ada di digital, lalu menganalisis, mendekonstruksi, atau juga mengkritisi, hingga nanti menggunakan atau men-sharing dari informasi itu. Dan saya kira ini tugas penting yang bersama harus kita lakukan dengan Pak Upi dan kawan-kawan sebagai praktisi media atau pekerja media yang juga sekaligus menjadi duta literasi digital, mengajak lebih banyak orang lagi untuk waspada dengan informasi di dunia digital saat ini. Nah, tentu saat ini banyak dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ya tentang
apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Upi atau sharing ya pengalaman di perpustakaan, bagaimana kita selaku pengelola perpustakaan mungkin sering juga mengalami hal yang sama, mungkin kita justru bingung sendiri menentukan mana informasi yang layak kita konsumsi, kita percaya, atau mungkin ada peran-peran yang selama ini dari Bapak Ibu di perpustakaan desa yang juga mengarah pada bagaimana mengedukasi masyarakat terkait literasi digital. Silakan memberikan respon, tanggapan, sharing, ataupun juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama ini saya akan persilakan 3 orang ya, 3 orang. Silakan Bapak Ibu. Silakan langsung close mic yang ingin bertanya atau sharing. Ada dari desa, dari Kabupaten Bulukumba mungkin, atau Sinjai. Ya, silakan Bapak Ibu. Sinjai Pak Irsan. Oke, boleh dinyalakan dulu videonya supaya interaksi dengan Pak Upi nanti. Ya, saya lagi ada kegiatan juga di ruangan, jadi bisa mungkin on kamera di. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Irsan. Salam kenal untuk literasi. Tadi menarik sampaikan bahwa share yang penting bukan yang penting share. Nah, yang ingin saya tanyakan atau menyampaikan kepada masyarakat yang sudah tahu, misalnya dia sudah tahu ini berita hoax, tetapi tetap tinggi mau di-share ke media sosial hanya untuk satu kata bahwa dia adalah orang yang paling update dengan segala kejadian. Karena kan banyak yang banyak masyarakat atau banyak teman-teman yang dia belum begitu mensaring berita, lalu secepat mungkin men-share hanya untuk satu kata bahwa dia adalah orang yang paling update. Begitu Pak Irsan. Terima kasih. Ya, oke, kita tampung dulu dari pertanyaan Ibu Yani dari Kabupaten Sinjai. Selanjutnya siapa dari Bapak Ibu? Ingin memberi tanggapan, sharing, atau pengalaman terkait dalam literasi digital ini di perpustakaannya. Pak Makmur mau bersuara Pak ya? Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, Ibu Rismayani dari Kabupaten Bulukumba, silakan. Terima kasih Pak Irsan. Selamat pagi Pak Upi. Jadi saya di sini cuma mau sharing saja dengan digitalisasi yang ada sekarang terhadap dampak pada anak-anak kita. Jadi yang sekarang kita tahu semua bahwa anak-anak kita sekarang sudah pada pegang HP yang ditunjang dengan pembelajaran online yang memaksa mereka untuk menggunakan HP sendiri. Jadi yang saya resahkan di sini apabila mereka sharing status yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya mereka, tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi mungkin ada tips yang bisa disampaikan oleh Pak Upi. Tindakan kita sebagai orang tua selain mungkin mengajarkan mereka bahwa jangan sembarang sharing, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh Pak Upi. Demikian Pak Upi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rismayani dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bulukumba ya. Satu lagi saya mau persilakan ke Bapak Ibu teman-teman dari Toraja Utara mungkin ada, atau Luwu Utara. Silakan, satu lagi. Ada? Yang dari desa ini belum ada kayaknya ya, yang mewakili dari desa. Perpustakaan desa. Ibu Ira barangkali tadi ada mau ditanyakan dari Luwu Utara. Silakan Bu. Ibu Prawati. Ya, belum ada ya.
satu lagi kesempatan untuk Bapak Ibu. Oke, cukup ya. Oke, baik, kalau begitu kita persilakan dulu Pak Upi untuk merespon dua tadi dari Ibu Yani dengan Ibu Risma terkait yang pertama. Ibu Yani menanyakan bahwa banyak orang yang mau istilahnya paling update sehingga lupa bahwa yang di-share itu mungkin ya kurang ini ya benar informasinya. Kemudian Ibu Risma tadi terkait apakah ada tips tambahan selain yang disampaikan tadi dalam bagaimana mendampingi anak-anak lah di dalam dunia digital saat ini. Silakan Pak Upi. Ya, makasih ya. Saya jawab dulu ini yang menurut saya yang soal anak ini, karena ini yang jadi. Oh ya, silakan. Yang nanti dari Bu Yani nanti terakhir ya, nggak salah. Sebelum saya lupa. Jadi gini Bu ya, memang ini jadi diskusi menarik ya, bagaimana anak-anak itu menghadapi gelombang digitalisasi. Apalagi saat ini ada pembelajaran secara online ya, secara virtual. Nah, kalau pembelajaran secara virtual, saya pikir itu menjadi yang nggak bisa dihindari ya, apalagi anak-anak sekarang itu masih belajar secara virtual. Tetapi yang harus diwaspadai sebenarnya adalah banyaknya anak-anak kita itu yang menggunakan gadget di luar aktivitas pembelajaran, atas pembelajarannya di sekolah. Misalnya ya, saat ini kita melihat biasanya kalau kita jalan di mana di tempat-tempat terbuka misalnya di itu, kita lihat biasanya ada ibu-ibu itu sudah memberikan gadgetnya itu pada anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Atau bahkan ada ibu-ibu, ada orang tua yang kemudian kalau anaknya menangis itu yang dia beri supaya anaknya itu tidak menangis ya gadget. Gitu. Ya, handphone ya. Itu jadi hak asuh anak itu berubah ke digital, ke handphone ya, ke gadget. Itu banyak yang terjadi. Nah, itu yang harus diwaspadai, Bu. Jadi makanya nanti saya lagi coba share sebenarnya gimana berapa usia sih anak-anak itu boleh memegang handphone ya. Nah, di anjuran UNICEF itu kan ada 11 sampai 13 tahun. Jadi terus yang kedua, kalau ini sudah ada sistem belajar online, makanya itu boleh dilakukan dengan cara pertama, ibu-ibu harus dampingi anaknya, itu pasti. Nggak boleh kita menyerahkan sepenuhnya gadget itu anak-anak, karena biasanya mereka belajar, ada kan video yang lagi viral itu ya. Jadi anaknya belajar, begitu dilihat sama ibunya, dia ikuti kelas. Tapi begitu ditinggalkan, dia main game di situ, atau dia nonton yang sebenarnya belum pantas untuk ditonton. Nah, gimana cara menghadapi itu? Gampang sebenarnya. Jadi yang pertama ada Pak parent guide. Jadi maksudku gini, ada aplikasi yang ada di internet sekarang itu adalah kita bisa memantau seluruh aktivitas anak itu melalui handphonenya ibu. Jadi ibu Yani itu sekarang kalau punya anak, misalnya anak-anak masih sekolah SD atau SMP misalnya, ibu menggunakan aplikasi yang sama dengan HP-nya anaknya. Jadi HP-nya anaknya itu ditahu apa yang dia buka, apa yang ditonton, dan bahkan kita bisa remote, Bu. Jadi misalnya ibu, oh ya anak saya ini harus nonton cuma 1 jam aja dalam 1 hari ya. Itu bisa dikendalikan dari gadgetnya ibu. Jadi gadgetnya ibu itu terkoneksi dengan gadgetnya anak. Jadi ibu bisa langsung mengetahui, oh ini anak saya ini bukan belajar, tapi dia nonton video gitu. Itu ketahuan, Bu. Jadi ibu sekarang nanti kita sesi khusus ya untuk itu. Nanti kita kalau misalnya ibu mau lebih dalam lagi bisa menjapri saya untuk kita bagi-bagi tipsnya. Ada kebetulan materinya itu. Jadi, nah itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, gunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi yang dipakai oleh anak-anaknya ibu. Jadi
Jadi itu ketahuan. Bahkan ibu bisa memantau anak itu kemana. Jadi sekarang sebenarnya ada juga manfaatnya ini sebenarnya digitalisasi. Kita ketahui bahwa ya Bu, jangankan hanya anak Bu, suaminya ibu juga bisa dipantau. Ibu, bapak lagi di mana nih? Saya di kantor. Oke, nah, gunakan aplikasi pencari jejak. Ternyata suaminya ibu ada di warung kopi misalnya. Jadi ini juga digitalisasi membuat banyak orang ibu-ibu suka marah-marah jadinya karena dia kepo, akhirnya keponya itu sampai ke arah yang sangat luar biasa detailnya kan seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu Bu Yani, Ibu Yani harus bicara ke anaknya memang. Jadi karena kan di UNICEF itu masa orang mengakses sosial media dan handphone itu sebenarnya untuk anak-anak itu kan maksimal 1 jam dalam 1 hari. Maksimal ya, 1 jam dalam 1 hari. Sekarang pertanyaannya, apakah anaknya Bu Yani cuma 1 jam ya dalam 1 hari? Jangan sampai 10 jam dalam 1 hari. Itu yang tadi misalnya karena anak-anak itu menangis, ibu-ibu itu dia tidak mau susah, dia bukakan YouTube ke anaknya, diserahkanlah itu handphone, nonton, misalnya anaknya berhenti menangis. Nah, itu sering kita lihat sekarang di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu Bu Yani, yang perlu adalah menetapkan aturan pemakaian handphone dan internet dengan anak-anak. Jadi buat perjanjian Bu, bilang ini boleh kalau 1 hari mengakses internet itu 1 jam dalam 1 hari setelah kamu belajar. Ya, jangan diberikan begitu saja itu handphonenya dan internetnya. Harus diberi aturan. Kalau tidak ini bahaya Bu. Itu anak-anak sekarang itu lebih cerdas, lebih lincah otaknya itu daripada orang tuanya. Ya. Nah, yang terakhir juga ini yang lebih penting adalah diawasi betul itu handphonenya. Jadi ibu, saya minta tolong ini karena ini kan bagian dari gerakan literasi digital. Ibu betul-betul harus kepoin itu apa yang dia buat anak tak. Jangan dibiarkan. Oh itu dewasa nih. Biar orang dewasa Bu, biar dia sudah SMA atau mahasiswa. Ibu berkewajiban sebagai orang tua memantau dan mengecek handphonenya itu anak-anak. Karena ingat Bu yang terjadi ini waktu beberapa bulan lalu. Ibu kan pernah dengar itu, pernah kita lihat nonton di TV itu, ada seorang anak remaja, anak mahasiswa ya, yang melakukan aksi bom bunuh diri di Mabes Polri kan, di Polda ya, Polda Metro Jaya, 3 bulan lalu kalau nggak salah. Itu ternyata dia mendapatkan informasi soal terorisme itu dari media sosial. Kalau misalnya anaknya ini jadi contoh deh, anaknya itu selalu mengurung diri di kamar. Kita tidak tahu apa yang mereka nonton di dalam itu, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka konsumsi. Dan ingat Bu, informasi itu sekarang itu luar biasa pengaruhnya. Jadi saya pikir pertanyaan Bu Yani ini kenapa saya lebih dulu menjawab, karena ini menjadi concern kita bersama. Banyak sekarang anak-anak terpapar informasi-informasi hoax, informasi-informasi palsu, bahkan di Sinjai kalau tidak salah itu ada beberapa hari lalu itu ada beritanya ya, ada seorang anak meninggalkan rumah itu karena dia berteman dengan seseorang di Facebook. Meninggalkan rumah, saya nggak tahu apakah di Sinjai atau di Bone, ada beritanya di kantor. Dan itu karena si orang tua tidak memberikan pengawasan. Di Sinjai Pak. Oh di Sinjai ya? Oh ya, menarik. Ya, di Sinjai dan pergi ke Bone. Itu dia, benar. Ada beritanya di kantor saya itu, dan saya pikir memang saatnya perpustakaan, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu di perpustakaan di daerah ini sekarang juga membantu kita mengedukasi. Jadi saya pikir perpustakaan di Sulawesi Selatan, saya pikir ada kan layanan perpustakaan ibu dan anak ya di Lantok Denpasewang itu. Saya kan biasa sering ke situ. Karena kebetulan saya dikasih ruangan sama Pak Kadis di situ sama Ibu Dilma. Itu di situ menurut saya memang perlu ibu-ibu itu diedukasi juga. Jadi sekarang yang diedukasi itu bukan hanya anaknya tapi orang tuanya. Jadi salah satu materi minggu lalu ini, karena saya juga kebetulan bicara dengan aktivis anak saat itu, satu yang dianjurkan itu menurut UNICEF itu, ini menurut UNICEF ya, karena saya kan juga baru belajar jadi seorang orang tua ini. Jadi menurut UNICEF itu harus dibuatkan aturan kesepakatan dengan orang tua dengan anak.
berapa lama dia mengakses internet, itu dulu satu. Yang kedua, orang tua menggunakan aplikasi yang sama dengan apa aplikasi si anak. Dan yang ketiga, ibu bisa mengontrol aktivitas anak di digital itu melalui parental guide. Jadi ada aplikasi di handphone itu, Bu, bisa kita pakai untuk satu handphone itu dengan handphone keluarga. Jadi handphonenya suami, ini bagus juga ini. Handphonenya suami itu bisa kita tahu, oh ini suaminya dia ke kantor betul kah atau kemana kah? Itu kan ada jejak digital itu. Jadi itu ketahuan itu. Nah, itu kontrol dari satu handphone, Bu. Jadi gampang. Jadi nanti bisa masih kita bisa sharing. Mungkin itu ya untuk Ibu Yani ya, yang dari Sinjai ya. Nah, sorry, dari Bulukumba. Sekarang Risma Pak dari Bulukumba. Ya, Ibu Risma dari Sinjai ini. Nah, terima kasih terbalik Pak, terbalik. Terbalik Risma. Ya. Ini kan namanya Ibu Risma Yani dan Yani, jadi kita juga bedakan ini. Sama. Saya 2 minggu lalu dari Sinjai, Bu. 3 minggu lalu saya dari Sinjai. Jadi pertanyaannya itu menarik. Bagaimana sebenarnya kita berhadapan dengan orang-orang yang suka eksis di sosial media? Dia lebih wartawan daripada wartawan, Bu. Ya betul Pak. Wartawan tanpa surat kabar. Jadi dia mau makan, yang dia lakukan bukannya berdoa dulu, tapi dia foto dulu makanannya, kan begitu. Atau ibu biasanya pergi ke kafe misalnya, lihat ada satu keluarga. Di keluarga itu yang aneh loh, di ruang meja makan. Itu semua awalnya datang, yang dia pesan itu misalnya pesan makanan, yang mereka lakukan pertama kali foto bersama di depan makanan itu. Setelah itu mereka diam-diam karena dia sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Padahal orang makan bersama itu kan ceritanya itu adalah meniadakan itu handphone. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana menghadapi orang-orang yang sangat eksis di sosial media? Pertama jawabannya itu, Bu, kita memang harus edukasi untuk apa kita bersosial media, itu dulu. Jadi caranya mengedukasi adalah bagaimana kita memberikan pendekatan kepada orang-orang di sekitar kita agar di dalam mengeksplor apa yang dia ingin sampaikan di sosial media itu tidak sekedar untuk menampilkan kegiatan-kegiatan seremoni semata. Jadi tujuannya pertama adalah kita gunakan sosial media itu untuk menyebarkan informasi yang baik kepada masyarakat, ke informasi yang lebih luas. Karena kan ada 4 tujuannya sebenarnya kita itu bersosial media. Satu adalah memberikan informasi, yang kedua memberikan edukasi, yang ketiga memberikan empati, dan yang keempat adalah kontrol sosial. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita sosialisasikan di semua orang, bahwa bersosial media itu tidak sekedar memposting sebenarnya apa yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi ada 4 tujuan sebenarnya. Nah, ini yang sementara memang kita lagi sosialisasikan di masyarakat. Kalau dari saya selaku Duta Literasi Digital, kita ini memang lagi sekarang meminta kepada semua stakeholder untuk menjadikan sosial media itu bukan untuk ajang pamer diri. Jadi bukan untuk ajang pamer diri. Sebab kalau itu dijadikan ajang pamer diri, itu sifatnya akhirnya tidak akan membawa manfaat. Makanya semua teman-teman sekarang yang aktif di sosial media itu yang kita sosialisasikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang sifatnya mengedukasi, memberi manfaat kepada masyarakat agar postingan-postingan kita itu diikuti oleh banyak orang. Jadi bukan sekedar untuk pamer ya. Pamer itu penting, tapi tidak tujuannya untuk pamer diri ya, tapi pamer untuk apa-apa kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat apa yang kita bisa kerjakan buat masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan, Pak Ihsan. Kalau misalnya ada hal lagi bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih Pak Upi tadi sudah merespon dari 2 penanya, yakni Bu Yani dari Sinjai dan Ibu Risma dari Bulukumba.
Kumba. Tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Upi bahwa peran strategis perpustakaan dalam hal ini bagaimana mengedukasi masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Kebetulan memang di provinsi kita tahu sudah ada gedung khusus untuk layanan perpustakaan ibu dan anak. Nah, kalau saya menyimak tadi, bentuk-bentuk pelatihan yang barangkali nanti bisa dilakukan bersama, seperti tadi parental guide, atau semacam literasi parenting lah ya, seperti itu Pak Upi ya, bagaimana memberikan bekal kepada orang tua kita di dalam mendampingi anak-anak menggunakan media digital. Sebaliknya barangkali ada pelatihan khusus untuk anak-anak, bagaimana dia memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan jenjang usia mereka, dan melihat juga rekomendasi yang diberikan oleh UNICEF tadi, bagaimana memberikan waktu kepada anak beberapa jam untuk berselancar di dunia digital. Hal lain yang menarik tadi juga saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Upi, bahwa memang literasi media ini perlu menjadi sebuah kompetensi juga bagi kita yang menjadi pengelola perpustakaan, dan nantinya pengelola perpus bersama dengan Duta Literasi Digital bisa mungkin nanti memberikan pelatihan juga bagaimana memiliki kemampuan literasi digital ini. Apalagi literasi ini kita sudah tahu merupakan kecakapan di abad ke-21 ini. Mungkin ada lagi satu orang dari Bapak Ibu sebelum kita selesai lagi, masih ada waktu ya 10 menit untuk sharing pengalaman atau juga berbagi dari Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada materi saya share ke Pak Irsan, mohon dibantu ditampilkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Apa sih sebenarnya peran kami ini di buat teman-teman di perpustakaan? Siap, saya Ibu Dilma saya. Iya. Pak Kadis. Nah, ini ada slide yang mungkin bisa saya bagikan ke Bapak dan Ibu-ibu terkait peran Duta Literasi Digital. Ini bisa kita juga simpan, download sebenarnya bisa kita ambil, nanti dibagi ke peserta untuk dibaca-baca. Supaya kita ini tahu, oh kami ini punya tugas itu di sini, di bagian ini, mana kita bisa masuk untuk bisa sinergi. Oke, baik. Membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah ya. Saya coba tampilkan Pak ya. Silakan Pak. Ini ada slide saya. Jadi ini tugas saya sebenarnya, tugas kami di Duta Literasi Digital. Apa tugasnya? Mungkin saya bisa bantu share di next slide-nya. Silakan. Ini ada elemen-elemen penting yang kami lagi kerjakan beberapa bulan terakhir. Ini tugasnya memang berat. Besok ini saya harus pulang ke Makassar karena ada lagi acaranya Pak Hadi di Malino, berbicara soal ini juga. Jadi ini dia prinsip dasar pengembangan literasi digital. Ya, ini yang tahan dulu Pak Irsan. Yeah. Jadi tugas kami sebenarnya adalah membantu mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Kita akan berkolaborasi di dalam mengajak masyarakat secara lebih cepat ya untuk mengadopsi dan menghadapi serbuan digitalisasi ini. Next, ada beberapa slide juga itu. Jadi ada 3 hal yang akan kita kerjakan, memproteksi. Nah ini memproteksi itu tadi ya, bagaimana digitalisasi itu tidak merusak masyarakat. Termasuk salah satunya merusak anak. Itu tugas kita sebenarnya. Terus juga mengajari orang bahwa mengajari beberapa pihak bahwa di digitalisasi itu ada hak-hak kebebasan, ada hak-hak kekayaan intelektual yang harus kita jaga juga. Nah, ini tugasnya memang saya pikir perpustakaan juga ya. Karena banyak buku-buku yang di digitalisasi itu kemudian beredar secara luas tanpa melalui proses perizinan. Nah, itu yang juga Nah, yang ketiga ini adalah digitalisasi ini sebenarnya membuat masyarakat itu lebih produktif. Makanya ada namanya jurnalisme warga. Mungkin nanti kita juga akan buat pelatihan di daerah-daerah dan kabupaten kota.
ngajari teman-teman di perpustakaan untuk bikin rilis misalnya kan. Oke. Bikin rilis bagaimana buat foto, bagaimana membuat konten video yang sederhana, tapi itu impact-nya bisa dikenal dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi mungkin di Sinjai itu bisa langsung membuat semacam perpustakaan digital ya. Jadi semua kegiatannya di perpustakaan itu didokumentasikan, terkoneksi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, dan bahkan bisa terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional. Itu bisa diakses. Jadi itu tugas kami sebenarnya. Di slide berikutnya itu ada program-programnya. Mohon di Sebagai tambahan juga informasi Pak Upi, ini kita punya strategi dalam program inklusi sosial ini juga peningkatan layanan informasi khususnya internet ini upayanya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ini nanti yang menarik juga untuk kita sinergikan, Pak. Ya, nanti ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita buat di dalam ini. Baru saya ada. Ya, akan ya, silakan. Apa tugas di slide berikutnya, Pak? Nah, ini dia. Ini tugas saya ini. Jadi mau menjadi perpanjangan tangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel untuk mensosialisasikan kegiatan perpustakaan. Jadi kami ini akan menjalankan visi dan misi perpustakaan sebenarnya. Yeah. Jadi saya ini adalah perpanjangan tangannya perpustakaan dan kearsipan. Saya ini tolong ditempatkan oleh teman-teman di daerah untuk menempatkan saya selama 3 tahun. Sejak saya ini kan jabatannya 3 tahun nih amanahnya. Jadi menempatkan nih, silakan saya tarik ke daerah-daerah untuk kita bisa berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa membantu percepatan perpustakaan sebagai dinas yang berbasis inklusi sosial. Saya pikir. Ada juga tugas kami berikutnya itu Pak Ihsan, membantu Dinas Perpustakaan dan mendigitalisasi tugas dan kegiatan secara menyeluruh sehingga terdokumentasi secara baik. Jadi kegiatan-kegiatan teman-teman perpustakaan di daerah itu bisa kita digitalisasi. Sayang ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan hilang begitu saja, padahal itu sebenarnya itu bagus, penting untuk diketahui masyarakat. Jadi ada orang yang menganggap untuk apa sih semua kegiatan-kegiatan saya publikasikan? RIAK namanya, RIA apa ya? RIA ya, RIA. Sebagai data lah. Ya, apalah. Tapi itu sudah pendapat kuno itu. Sekarang ini di era digitalisasi, semua kegiatan itu harus kita dokumentasikan. Nah, nanti kalau tidak ya dia bilang ikhlas ya bekerja ini Pak Upi bilang ya ikhlas bekerja, tapi kan Bapak dan Ibu kan punya atasan. Bapak Ibu bekerja untuk masyarakat perlu tahu apa yang kita kerjakan. Bukan persoalan ikhlas dan tidak ikhlas ini. Ini persoalan bagaimana semua kegiatan kita itu bisa disosialisasikan ke masyarakat luas. Begitu. Slide berikutnya, ini juga ada pelatihan-pelatihan nantinya yang kita akan lakukan nanti di dalam agar masyarakat itu bisa melek digital dan mampu menggunakan tools-tools di dalam literasi digital. Yang tadi itu ya, yang saya sampaikan tadi. Next. Ini apa program itu yang kita sudah lakukan sebenarnya. Next. Pelatihan dan pembentukan tim literasi digital Kabupaten Kota Sulawesi Selatan itu sudah selesai di bulan Juli lalu, Agustus ya kalau nggak salah, Agustus ya, di Makassar. Terus mengkampanyekan soal modul literasi digital, yaitu buku bacaan kepada masyarakat secara offline dan online. Termasuk hari ini bagian dari kampanye modul literasi digital. Terus yang ketiga kita akan juga melaksanakan pelatihan cek fakta Sulawesi Selatan agar teman-teman di perpustakaan di daerah itu juga bisa membantu masyarakat, pemerintah daerah di dalam memverifikasi informasi di internet. Next. Kita juga ini akan membuat website ya, informasi Duta Lidi, karena saya informasikan bahwa namanya Duta Literasi Digital itu disingkat Duta Lidi, jadi namanya Duta Lidi. Jadi mendukung aktivitas campaign, sosialisasi dan publikasi. Berpartisipasi dalam menyatukan data buku di DPK Sulsel agar tersedia big data buku yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Nah ini yang
paling penting sebenarnya buat teman-teman di perpustakaan. Di masa datang, salah satu era itu adalah digitalisasi data. Nah, ini perlu kita catat baik-baik ya. Ini supaya memotivasi teman-teman di perpustakaan di daerah ya, bahwa masa depan dunia itu kan di informasi, Pak. Masa depan dunia itu di informasi. Dan informasi yang kredibel itu hanya ada di perpustakaan dan kearsipan. Jadi sebenarnya masa depan Indonesia itu ada di big data-nya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi semua data yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjadi rujukan itu seharusnya dipersiapkan oleh perpustakaan dan kearsipan. Jadi kalau wartawan ingin mencari informasi yang benar, berapa sih jumlah penduduk Indonesia di Sulawesi Selatan, yang kita kunjungi adalah situsnya perpustakaan, semestinya ya, melalui Dinas Informasi Komunikasi ya. Dan yang menyiapkan datanya itu kan perpustakaan, kan begitu. Dari mana saya dapat artefak soal naskah kuno Lontara? Ya kan saya pasti ke arsipan. Nah, gimana caranya bisa kita akses? Untuk masuk saja saya di sana susah, setengah mati misalnya. Jadi kalau tidak dibuatkan digitalisasinya, itu akan susah juga. Jadi menurut saya informasi ke depan itu kan di big data. Jadi sumber daya resource yang paling bermanfaat, yang paling ditakuti di masa datang itu adalah data, Pak. Itu di data. Dan semua itu ada namanya di computerized, itu di. Nah, perpustakaan dan kearsipan selaku sumber data kan di situ semua. Jadi menurut saya, kenapa kemudian saya juga dan teman-teman itu tertarik masuk di dinas, sumber data kita itu di perpustakaan. Jadi hebat ini sebenarnya perpustakaan. Jadi kami sebagai media menyampaikan informasi itu, tapi sumbernya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sumber kredibel loh ya. Sumber kredibel ya, dan itu terpercaya, karena itu pasti untuk membuat data sains itu kan ada di buku dan sebagainya. Jadi menurut saya, makanya kemarin di pelatihan Cek Fakta salah satu toolsnya adalah kunjungi situs-situs pemerintah, kan? Kalau tadi di awal-awal slide saya tadi itu kan yang bisa meredam informasi hoax itu kan dari sumber-sumber data pemerintah. Dan itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman nantinya ke depan. Ya, mohon maaf Pak, waktunya sudah ini. Oke, siap. Makasih. Ya, baik, dari beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Upi, ada juga yang saya catat yang menarik, diantaranya bahwa memang masa depan ya untuk kita semua saat ini, masa depan informasi itu memang harus kita juga sebagai pengelola perpustakaan menyiapkan diri untuk memberikan layanan yang sifatnya digital ya, dan juga menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memberikan literasi terhadap masyarakat. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Upi bahwa data ini sudah menjadi sangat penting. Kalau tidak salah kemarin Pak Jokowi bilang data itu seperti minyak. Jadi data ini sebagai peluang potensi yang sangat besar yang di dalam dunia informasi ini harusnya bisa kita manfaatkan. Dan salah satu fungsi strategis dari perpustakaan, saya kira memang ini ya, bagaimana memberikan layanan informasi ke masyarakat, bagaimana memberikan kemampuan bagi mereka untuk memanfaatkan data-data yang kredibel ya di perpustakaan. Dan juga hal yang menarik tadi disampaikan Pak Upi terkait jurnalisme warga, dan saya kira ini sebetulnya sejalan dengan keberadaan perpustakaan desa, bagaimana perpustakaan desa kita rancang sebagai pusat informasi dengan ya misalnya memulai dengan pelatihan jurnalisme warga, potensi lokal yang ada di desa-desa itu semuanya nanti bisa diprodukkan menjadi kumpulan karya yang juga bisa memberdayakan masyarakat kita. Dan memang kalau di desa ya salah satu institusi penyedia layanan informasi apalagi yang kredibel, saya kira
perpustakaan desa bisa menjadi ruang yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Terakhir mungkin ada pernyataan atau pesan ke kita semua terkait bagaimana ke depannya Pak Upi bersama dengan Duta Literasi Digital di Sulsel ini bersama-sama dengan teman-teman kita di sini di perpustakaan desa, kabupaten. Jadi mungkin tidak hanya di skop provinsi Sulsel saja, tapi mungkin ada semacam pesan ya atau juga kolaborasi yang ingin dilakukan Pak Upi. Singkat saja Pak Upi mungkin. Ya. Oke, makasih Pak Irsan, Bapak dan Ibu-ibu. Saya berharap pertemuan hari ini bukan akhir dari apa yang akan kita lakukan secara bersama untuk menyebarkan hal-hal baik ya di masyarakat. Tugas kami ini tidak akan berjalan tanpa dukungan juga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Karena saya ini kan dutanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebenarnya. Nah, ini jubirnya sebenarnya, jubirnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi mengerjakan banyak hal, teman-teman. Jadi silahkan saya dimanfaatkan untuk kebaikan. Silahkan kita atur waktu. Kalau yang jadi persoalan memang kalau harus ke lokasi ke kabupatennya ya, dan kota karena apalagi ini masih pandemi ya. Jadi kami siap untuk bersinergi dengan Bapak dan Ibu-ibu di daerah untuk kita saling membantu menggerakkan literasi digital, khususnya bagaimana perpustakaan itu menjadi lini terdepan di dalam menyiapkan sumber-sumber informasi yang kredibel di masyarakat. Saya pikir itu ya Pak Irsan. Terima kasih Pak Upi atas motivasi hari ini. Ya, dan inspirasi selama kurang lebih 1 jam ini kita sudah berdiskusi dengan Pak Upi. Kami sampaikan juga permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan tadi yang kami sampaikan. Kita memang berharap dengan literasi media atau juga literasi digital ini bisa menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman di perpustakaan desa dan kabupaten. Ini kita tidak bisa mengabaikannya karena kita sudah berada di dunia digital. Karena itu kami nanti bersama teman-teman dari perpustakaan desa ini yang hadir ya saling sharing, saling memotivasi agar perpustakaan menjadi pusat untuk pengembangan keterampilan keterampilan terkait literasi digital. Sekian dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Upi Asmaradana yang menyempatkan hadir pada hari ini. Ya, salam sehat selalu Pak. Salam sehat selalu. Makasih banyak semua. Makasih Ibu Dilma, teman-teman di daerah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.